Sedulur semua, mari sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk dunia untuk merenungkan satu rahasia besar tentang kehidupan. Hubungan antara jagat cilik, diri kita garis miring mikrokosmos, dan jagat gede, alam semesta garis miring makrokosmos. Dalam kearifan Jawa, kita mengenal harmoni antara keduanya yang dalam bahasa modern dan ilmiah disebut sebagai keterhubungan antara kesadaran individu dan realitas eksternal. Ternyata, bagaimana sebuah situasi berkembang sangat erat kaitannya dengan kondisi batin atau state of consciousness yang kita bawa saat menghadapinya. Keselarasan batin dan realitas. Seringkali kita merasa menjadi korban dari keadaan luar yang sulit. Namun leluhur kita mengingatkan bahwa dunia luar sebenarnya adalah cermin dari dunia dalam. Dunia sebagai pantulan, jika kita menghadapi hidup dengan sikap antagonis atau penuh keluhan, maka kehidupan akan memantulkan kembali energi antagonis tersebut kepada kita. Alam semesta yang berproses. Gusti Allah menciptakan alam semesta ini dalam proses yang terus berkelanjutan, di mana kesadaran terus berkembang dari bentuk yang sederhana hingga menjadi sangat kompleks melalui manusia. Partisipasi aktif. Kita bukan sekadar penonton di jagat raya ini. Kita adalah bagian esensial dari proses penciptaan yang sedang berlangsung. Saat kita hadir dengan kesadaran penuh, presence, kita menjadi partisipan sadar dalam proses kreatif alam semesta. Mengatasi virus mental di jagat gede. Di era modern ini, jagat gede kita seringkali dipenuhi oleh polusi mental di internet. Sangat mudah bagi kita untuk tertular virus mental, berupa bentuk pemikiran kolektif yang penuh kebencian dan amarah. Tanpa sadar kita mengidentikan diri dengan kemarahan tersebut dan merasa sedang memperjuangkan kebaikan, padahal kita sedang dikuasai oleh ego. Ingatlah bahwa tantangan terbesar sebenarnya bukan ada di luar sana, melainkan di antara dua telinga kita, yaitu di dalam pikiran kita sendiri. Menemukan comfort zone yang sejati tantangan hidup, seberat apapun itu, sebenarnya hadir sebagai awakener atau pengingat agar kita bangun dari tidur spiritual. 1. Melampaui dualitas. Saat kita mampu masuk ke dalam dimensi transenden di jagat cilik, kita akan menemukan kedamaian yang melampaui dualitas baik dan buruk. 2. Ketenangan di tengah badai. Disinilah zona nyaman yang sejati berada. Sebuah titik tenang di mana kita tetap bisa merasa damai meskipun situasi di luar sedang bergejolak. 3. Tindakan yang bijak. Ketika kita bertindak dari titik kesadaran ini, tindakan kita bukan lagi reaksi egois, melainkan tindakan yang bijaksana dan berdaya, wise action. Sedulur, tugas utama kita adalah menjaga cahaya kesadaran di dalam diri agar tetap terang. Karena pada hakikatnya, setiap perubahan kecil dalam kesadaran panjenengan akan mengubah frekuensi kesadaran manusia secara kolektif. Mari kita hadapi setiap momen dengan sikap sumeleh dan kehadiran penuh, agar jagat cilik kita senantiasa selaras dengan kehendak mulia jagat gede. Bukti dukung ilmiah. Untuk melengkapi pemahaman ini secara ilmiah, berikut adalah beberapa konsep pendukung. Teori sistem umum, General Systems Theory. Dalam biologi dan sosiologi, teori ini menjelaskan bahwa setiap bagian kecil, mikro, memengaruhi keseluruhan sistem, makro. Hal ini mendukung gagasan bahwa perubahan pada individu memengaruhi kolektif. Psikologi transpersonal. Bidang ini mempelajari dimensi manusia yang melampaui ego pribadi, selaras dengan konsep dimensi transenden dalam sumber yang menyatakan bahwa manusia memiliki akses ke kesadaran universal. Kardiologi neurolinguistik, heart-brain connection. Penelitian dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa medan elektromagnetik jantung manusia yang dipengaruhi oleh emosi dan kesadaran dapat dideteksi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, memberikan dasar ilmiah bagi konsep resonansi antara batin dan lingkungan.